Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Tetap semangat walaupun situasi masih pandemi. Belajar kalian tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas spermatopita. Berikut Ibu share beberapa tanaman, kembang sepatu, bunga lili, pohon pinus, dan pohon belinjo. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah pembelajaran selesai, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan ciri-ciri spermatopita. 2. Menjelaskan ciri-ciri, klasifikasi, dan pembuahan tunggal pada gimnospermae. 3. Menjelaskan ciri-ciri, klasifikasi, dan pembuahan ganda pada angiospermae. 4. Membedakan tumbuhan gimnospermae dan angiospermae. Juga bisa membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Dan yang terakhir, dapat memberikan contoh, peran, dan manfaat tumbuhan spermatopita. Spermatopita memiliki ciri-ciri yang pertama, multiseluler, tersusun oleh banyak sel. Yang kedua, eukariotik, inti selnya sudah berselaput. Yang ketiga, kormopita, sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Tracheopita, sudah memiliki berkas pengangkut. Ototrof, karena memiliki klorofil, sehingga bisa mensintesa makanannya sendiri. Disebut juga antopita karena memiliki bunga. Disebut juga phanerogamia karena alat kelaminnya sudah jelas, jantan atau betina. Bersifat embryofita siphonogama, memiliki lembaga yang perkawinannya melalui pembuluh serbuk sari. Inilah ciri-ciri spermatopita. Spermatopita berdasarkan letak biji dalam bakal buah dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu gimnospermae, angiospermae. Gimnos dari kata gimno, yaitu terbuka atau telanjang. Spermae artinya biji, maka gimnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka atau tidak dilindungi oleh daun buah. Sedangkan yang angiospermae, bakal biji tumbuh di dalam daun buah. Angiospermae diartikan tumbuhan berbiji tertutup. Oke, yang pertama kita bahas ciri-ciri gimnospermae. Yang pertama, akarnya tunggang, batangnya berkayu, tegak lurus atau bercabang. Berdaun sempit, tebal, kaku seperti jarum. Mohon dilihat gambar samping ya. Biji terdapat dalam daun buah, makrosporofil. Serbuk sari terdapat dalam mikrosporofil.
Daun buah penghasil biji dan badan penghasil serbuk sari terpisah. Masing-masing disebut Strobilus betina dan Strobilus jantan. Pembuahannya tunggal. Selang waktu penyerbukan dengan pembuahan relatif lama. Penyerbukan selalu dengan bantuan angin atau anemogami. Tadi Ibu sebutkan bahwasanya pembuahan yang terjadi pada Gymnospermae adalah pembuahan tunggal, ya. Bagaimana terjadinya? Oke, anak-anakku, kalian perhatikan ya gambarnya. Organ reproduksi pada Gymnospermae adalah Strobilus. Strobilus itu merupakan kumpulan sporofil yang membentuk bangunan seperti konus atau kerucut. Nama lain dari Strobilus adalah rujung. Strobilus jantan terdiri atas mikrosporofil. Di dalamnya terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora akan mengalami meiosis menghasilkan 4 mikrospora. Mikrospora bermitosis berulang kali menjadi 2, yaitu jaringan gametofit jantan yang bersayap atau disebut serbuk sari. Setiap serbuk sari mengandung sel generatif dan sel induk vegetatif. Sel generatif menjadi sperma yang proses pematangannya di dalam bakal biji, di liang bakal biji. Terus kemudian untuk Strobilus betina terdiri atas megasporofil, mengandung sel induk megaspora. Sel induk megaspora bermeiosis membentuk 4 megaspora. 3 mereduksi, 1 bermitosis menjadi gametofit betina. Bagian jaringan gametofit betina membentuk archegonium yang berbentuk seperti botol. Kamu perhatikan ya. Di bawah pojok kanan, pada pangkal terdapat ovum. Ini skemanya reproduksi Gymnospermae. Terus kemudian sperma yang sudah dihasilkan akan membuahi ovum, membentuk sigot, ya, sigot terus kemudian berkembang menjadi embrio, terus menjadi biji, ya, terus akan berkembang menjadi tanaman Gymnospermae. Klasifikasi Gymnospermae. Gymnospermae dibedakan menjadi 4 kelas sebagai berikut. Yang pertama, Cicadinae. Ini tubuh menyerupai pohon kelapa, batang berbentuk tiang, daun majemuk menyirip, sporofil tersusun dalam Strobilus jantan dan betina. Umumnya berumah satu. Contoh, Sikas rumpi. Yang kedua, Coniferae.
Batang besar, berkayu, daunnya berbentuk jarum. Ada yang berumah 1 dan ada yang berumah 2. Strobilus betina lebih besar dibanding strobilus jantan dan terletak di ketiak daun atau di ujung batang berupa kerucut, sehingga disebut tumbuhan berkerucut. Contohnya Agathis alba atau damar, Pinus merkusi, yang ketiga Gnetinae, contohnya Gnetum gnemon atau pohon melinjo ya nak ya. Nah, ini berumah 2, percabangannya banyak, pertulangan daun menyirip, bunga tersusun berkarang. Untuk Gnetinae ini lebih maju dibandingkan kelas-kelas lain karena mempunyai perhiasan pada strobilus. Ini pohonnya. Buahnya biasanya dibuat emping. Yang terakhir Gingoinae. Ini berumah 2, termasuk pohon meranggas, daun lebar, dan berbentuk kipas. Dengan tulang daun mirip rusuk yang menonjol. Contohnya Ginkgo biloba. Berikutnya kelompok Angiospermae yang memiliki ciri-ciri Cormovita sejati. Sudah dibedakan akar, batang, dan daun ya. Memiliki bunga yang bagiannya terdiri dari kelopak, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Yang ketiga, daun tunggal atau majemuk, bentuk daun pipih atau lebar, dan memiliki sistem pertulangan daun yang beraneka ragam. 4. Akar tunggang atau serabut. 5. Batang bercabang atau tidak bercabang. Bakal biji tidak tampak, terlindung dalam daun buah atau putik. Pembuahannya ganda. Pembentukan embrio dan endosperm. Berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Silakan perhatikan gambar bagian bunga. Berikutnya akan Ibu jelaskan bagaimana proses pembuahan ganda pada Angiospermae. Pembuahan ganda diawali dengan proses gametogenesis. Gametogenesis pada alat kelamin jantan tumbuhan disebut mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis terjadi di dalam kepala sari dan menghasilkan serbuk sari. Dalam kepala sari terdapat mikrosporosit atau sel induk mikrospora yang akan mengalami pembelahan meiosis 1, meiosis 2,
membentuk 4 mikrospora yang disebut tetrat. Kalian perhatikan ya dalam lingkaran biru. Pada perkembangan selanjutnya, keempat mikrospora terpisah satu sama lain, membentuk serbuk sari. Inti serbuk sari mengalami pembelahan mitosis, membentuk inti vegetatif dan inti generatif. Pada angiospermae, inti generatif membelah menjadi 2 inti sperma. Dengan demikian, serbuk sari yang telah masak mengandung 3 inti haploid. 3 inti haploid itu apa saja? 1. Inti vegetatif, 2. Inti generatif 1 dan inti generatif 2. Oke, untuk selanjutnya proses gametogenesis pada alat kelamin betina tumbuhan, yaitu megasporogenesis yang terjadi di dalam bakal buah atau ovarium dan menghasilkan megaspora. Sel induk megaspora mengalami pembelahan meiosis 1, meiosis 2, membentuk 4 sel megaspora yang haploid. Kamu perhatikan yang Ibu beri lingkaran kuning. Pada angiospermae hanya 1 sel megaspora yang fungsional. Yang 3 lainnya mengalami degenerasi. Yang fungsional itu yang berwarna kuning, agak besar ukurannya. Selanjutnya, sel megaspora yang fungsional mengalami 3 kali karyokinesis menghasilkan 8 inti haploid. Dari 8 inti tersebut, 3 inti di mikrofil membentuk 2 sel sinergid dan 1 sel telur. 2 inti di tengah membentuk sel kutub atau inti kandung lembaga, serta 3 inti di kalaza membentuk 3 sel antipoda. Pembuahan ganda yang terjadi, kalian perhatikan. Inti generatif 1 akan membuahi sel telur membentuk zigot, ya. Terus kemudian yang inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder akan membentuk endosperm. Nah, inilah ya maka yang dimaksud pembuahan ganda, ya. Terjadi 2 kali pembuahan ganda, 1 membentuk zigot, 1 membentuk endosperm. Berikutnya perbedaan monokotil dan dikotil. Sebenarnya ini sudah familiar ya, mungkin kalian sudah paham. Monokotil akarnya serabut, batangnya berluas, tulang daun sejajar atau melengkung, kelopak atau mahkota bunga berjumlah 3 atau kelipatannya, biji berkeping 1, tidak berkambium, ujung akar dilindungi kaliptra. Sedangkan untuk yang dikotil, akar tunggang, batang bercabang ada yang keras, berair, tulang daun menyirip atau menjari, bagian bunga 5 atau kelipatannya, biji berkeping 2, akar dan batang berkambium sehingga tumbuh membesar, mengalami pertumbuhan sekunder, ujung batang dan ujung akar tidak ada pelindungnya.
Berikutnya perbedaan monokotil dan dikotil bisa dilihat pada gambar. Ya. Tambahan untuk berkas pengangkutnya, ini kalau monokotil tersebar, ya, tidak mengandung kambium, jadi termasuk kolateral tertutup. Sedangkan yang dikotil itu teratur, tersusun dalam lingkaran. Tipe berkasnya adalah kolateral terbuka, karena di antara silim dan fluim terdapat kambium. Klasifikasi untuk angiospermae terbagi menjadi 2 kelas, monokotil dan dikotil. Monokotil itu contohnya beberapa famili, Palmae, ya, Orchidaceae, contohnya anggrek ya, Dendrobium. Terus kemudian Graminae, Zymais, jagung, Oryzae sativa, padi, atau dari famili Liliaceae, itu contohnya Allium cepa, Allium sativum. Terus kemudian Musaceae, pisang ya, Musa paradisiaca. Untuk kelas ini Zingiberaceae masih monokotil ya. Ini contohnya jahe, kunir, temulawak ya, laos. Untuk kelas dikotil famili contohnya Solanaceae, terong, Papilionaceae, kacang-kacangan, Malvaceae, kapas, Rubiaceae, kopi, Euporbiaceae, getah, tumbuhan bergetah ya. Terus kemudian Rutaceae, contohnya tumbuhan jeruk. Kalau kamu perhatikan ya, Gymnospermae dan Angiospermae itu memiliki perbedaan. Yang pertama bisa dilihat dari bijinya. Kalau Gymnosperma itu termasuk tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan yang Angiospermae tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae alat reproduksinya Strobilus, sedangkan Angiospermae berupa bunga. Pembuahan pada Gymnospermae tunggal, pada Angiospermae pembuahan ganda. Terus kemudian penyerbukan pada Gymnospermae selalu dibantu dengan angin, istilahnya anemogami, sedangkan pada Angiospermae penyerbukan bisa terjadi secara sendiri, autogami, bisa dengan bantuan air, hidrogami, bisa juga dengan hewan, ya, bisa juga dengan anemogami, ya. Jadi lebih banyak ya macam penyerbukannya. Terus kemudian pada Gymnospermae memiliki kambium, ya. Pada Angiospermae ada yang memiliki, ada yang tidak berkambium. Terus kemudian Gymnospermae berkas pengangkutnya tipe kolateral terbuka, sedangkan yang Angiospermae itu kolateral tertutup dan kolateral terbuka. Artinya kolateral terbuka antara silim dan fluim itu terdapat kambium. Terus kemudian daunnya. Untuk Gymnospermae itu umumnya mirip jarum, sedangkan yang Angiospermae bervariasi. Baiklah anak-anakku, yang terakhir Ibu sampaikan manfaat dan peran tumbuhan.
Peran tumbuhan dalam ekosistem. Yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai penyedia O2, yang ketiga penyerap CO2. Ini berkaitan dengan proses fotosintesis. Karena memiliki klorofil, maka mampu mensintesa makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Di dalam proses fotosintesis diperlukan senyawa CO2 dan H2O yang kemudian akan terbentuk dengan bantuan sinar matahari, akan terbentuk C6H12O6 ya, dan O2 ya. Peran berikutnya adalah penahan air, penahan tanah tidak erosi dan longsor, dan bisa juga berperan sebagai vegetasi perintis. Ini dari lumut ya, atau Bryophyta. Tumbuhan dalam bidang ekonomi itu memiliki peran sebagai bahan pangan. Misalnya untuk mendapatkan zat makanan berupa karbohidrat, maka contohnya dari padi, jagung, ketela, ya, umbi-umbian. Terus kemudian untuk protein bisa dari kacang-kacangan, lemak bisa dari kelapa. Terus kemudian untuk mineral, ya, garam-garam mineral itu bisa dari buah dan sayuran. Terus kemudian berikutnya sebagai bahan sandang itu misalnya dari kapas dan pisang abaka. Terus bisa sebagai sumber bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga. Ini bisa dari bambu, jati, sengon, ya. Terus kemudian pohon kelapa juga bisa ini. Terus sebagai sumber bahan obat-obatan itu contohnya dari famili Singaperaceae, ya, jahe, kencur, kunir, ya, temulawak, juga bisa dari tanaman mengkudu, ya, pepaya. Oke, untuk yang terakhir sebagai sumber keindahan, ya, memperindah rumah, halaman rumah, memperindah kebun, memperindah tanaman, ya, karena ada beberapa tanaman anggrek, ya, anggrek bulan, ya, terus kemudian melati, mawar, bougainville, kamboja Jepang, ya, gelombang cinta, dan yang sekarang sedang ngetren itu aglonema, ya, sama yang talas, tanaman talas, ya, caladium. Oke, anak-anakku, dari sini jelas ya, kita mendapatkan keuntungan banyak dari adanya tumbuhan yang ada di sekitar kita. Untuk itu kita harus bisa menjaga, merawat, bahkan kalau perlu menanam, ya, kembali supaya keanekaragamannya terjaga. Oke, anak-anakku, Ibu kira sudah cukup ya materi tentang kingdom plantae. Mohon dipelajari dari Bryophyta, Pteridophyta, dan terakhir Spermatophyta. Kalau perlu kamu buat peta konsep ya. Peta konsepnya.
Oke, anak-anakku, eh, dari berakhirnya ini, Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik, ya. Tetap semangat. Oke, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda, yaitu tentang Kingdom Animal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.